Shalom, welcome to Generation Youth. Shalom, gimana kabarnya semua? Baik? Semangat? Meskipun masih di dalam pandemi ini, kita melalui ibadah online, tetapi kita jangan sampai kehilangan kasih Kristus. Amin. Di dalam setiap kehidupan pasti ada roda berputar, pasti ada jalan indah nanti ke depan. Nah, yang penting kita selalu percaya di dalam nama Tuhan, kita berserah dalam nama Tuhan, dan kita selalu bawa doa. Dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kami mulai pada hari ini, biarlah kami bisa selalu semangat di dalam Roh-Mu. Biarlah kami bisa selalu bersukacita meskipun di dalam pandemi ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Kita akan nyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat
hidupku, ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia, tetap setia. Dapat dia, tetap setia. Kau dapat dia, tetap setia. Terima kasih Tuhan atas katamu, atas apa yang Kamu berikan. We worship You, we praise You, terima kasih ketika hatiku mulai sakit, ajarku kembali di malam sunyi. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku kembali di mengasihi.
sudah menyembah-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan lebih semangat lagi memuji-Mu, lebih semangat lagi, lebih bernyanyi lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Semua katakan amin. Semangat. Amin. Sekarang kita akan nyanyikan Nyanyilah dan Menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. 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 Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei hei. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah, menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sang Raja, bagi Sang Raja. Gak apa-apa, bersemangat, amin. Amin. Semangat percaya kalau Tuhan kita bangkit. Amin. Semangat dong. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat
kita akan mulai memasuki firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sungguh indah. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita bahwa Tuhan itu luar biasa banget buat kehidupan kita. Kita harus nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Kemana aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat. Tetap seluruh
kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sore hari ini kami mengucap syukur untuk anugerah dan hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Sebentar kami merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Engkau naik ke surga memberikan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami yang menunggu dan menantikan janji Bapa dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi firman itu akan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan. Roh Kudus bicara dalam hati kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang naik ke surga. Di Alkitab dikatakan ada beberapa orang yang naik ke surga. Dikatakan, Alkitab katakan Henokh, seorang tokoh di Alkitab. Ia diangkat hidup-hidup dan dia naik ke surga. Yang kedua kita lihat di kitab Raja-Raja, seorang nabi Tuhan yang bernama Elia. Alkitab berkata dia diangkat hidup-hidup dan dia naik ke surga. Dia berpesan kepada Elisa, hambanya, kalau engkau melihat aku terangkat ke surga, engkau melihat kereta berapi dengan menjemput aku, di situ engkau akan terima urapan 2 kali lipat ganda. Dan yang ketiga, Guru Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita, Alkitab juga berkata, dia naik ke surga. Di dunia ini ada banyak orang-orang besar, di dunia ini ada banyak filsuf hebat, ada banyak negarawan yang hebat, tapi ketika mereka meninggal, tidak lagi ada ceritanya. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang naik ke surga dan terangkat ke surga. 2000 tahun lebih Tuhan Yesus sebagai manusia dia meninggal dan dia terangkat ke surga. Sampai sekarang Injil itu tetap abadi. Injil itu tetap diberitakan di antara segala bangsa, di antara segala dunia. Rasul Paulus pernah berkata dalam surat Roma, Paulus katakan bagaimana mereka dapat diselamatkan jika mereka tidak mendengar tentang aku. Bagaimana mereka dapat mendengar tentang aku jika mereka tidak diutus? Alkitab berkata, jadi betapa indahnya telapak kaki mereka yang membawa kabar baik. Pemberitaan Injil, seorang pemberita Injil itu dalam perjanjian, dalam ejaan lama dikatakan betapa elok telapak kaki orang-orang yang memberitakan kabar baik. Saat ini saya mengajak saudara lihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Alkitab berkata, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, dalam ayat yang pertama dikatakan judulnya Roh Kudus yang dijanjikan. Tadi saya sempat berkata tentang Nabi Elia, bagaimana Nabi Elisa itu hendak mengikuti gurunya, hendak mengikuti Nabi Elia. Dia berkata ketika dia masuk satu tempat,
Elia berkata, engkau berhenti di sini. Tapi dia berkata, tidak, saya akan mengikut engkau. Sampai di Gilgal, sampai di Betel, sampai akhirnya di Sungai Yordan. Dan ketika Elia berkata kepada Elisa, kalau engkau melihat aku terangkat ke atas, maka engkau akan mendapat dua bagian dari rohku. Saya percaya saat ini adalah hujan akhir, hujan di mana Roh Kudus dijanjikan, dicurahkan kepada kita. Saudara, kita sekarang masuki masa-masa di mana banyak orang ketakutan, masa-masa pandemi, banyak orang khawatir, banyak orang cemas, banyak orang khawatir melihat masa depannya, banyak orang khawatir melihat pekerjaannya, banyak orang khawatir tentang hal-hal yang harus dihadapi di hari mendatang. Saya teringat ada nyanyian gereja zaman dulu dikatakan, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, sebab dia yang mengatur hari depan hidup kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok kita, tapi satu hal yang kita tahu, Yesus pegang hari esok kita. Saudara, pada saat ini saya mau mengajak setiap kita melihat kebenaran firman Tuhan tentang pengangkatan ke surga, tentang pengangkatan Tuhan kita Yesus Kristus yang terangkat di surga. Yang pertama, kita akan melihat janji-janji Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan tentang pengangkatan? Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, waktu itu orang Israel sedang menantikan pemulihan, bagaimana kerajaan itu dipulihkan, bagaimana negara itu dipulihkan. Makanya mereka menunggu datangnya seorang Mesias, datang Mesias dengan kekuatan yang hebat, dengan pasukan yang hebat, memulihkan kerajaan Mesianik, memulihkan kerajaan Israel Raya. Nah, mereka berkata, Tuhan, kapan waktunya engkau pulihkan? Tapi Tuhan berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, sebab itu akan ditentukan oleh Bapa sendiri. Yang pertama, apa maksud kenaikan Tuhan ke surga? Maksud Tuhan kenaikan ke surga, Tuhan mengatakan bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada rencana-rencana yang kita perbuat sendiri. Saya tahu, saudara, di masa di mana banyak pandemi, di mana banyak orang kekhawatiran, Ayub pasal yang ketiga ayat 25, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Ayub pasal yang ketiga ayat 25. Alkitab berkata demikian. Kitab Ayub pasal yang ketiga ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. 26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Berapa banyak orang Kristen sekarang terintimidasi dengan roh, dengan spirit yang namanya pandemi corona ini. Mereka begitu ketakutan untuk melakukan aktivitas, mereka begitu ketakutan untuk melakukan pelayanan. Berapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu, ketika pandemi itu mulai ada, kami bersama beberapa teman-teman pendeta yang ada di wilayah Gresik, kami mengadakan doa puasa Ester. Kami berdoa puasa selama 3 hari di situ. Kami berdoa, minta supaya Tuhan membela kami, supaya Tuhan menolong kami. Apa yang terjadi, saudaraku? Waktu kami berdoa seperti itu, kami justru mendapat kabar Gresik masuk wilayah zona merah corona. Apakah Tuhan tidak mendengar doa kami? Apakah Tuhan tidak menjawab doa kami? Saya percaya Tuhan menjawab doa kami. Tuhan mendengar doa kami, sekalipun itu tidak sesuai dengan rencana kami. Kami kepinginnya berhenti, tapi justru meluas. Nah, saudaraku, ini seringkali yang tidak kita sadari. Kita seringkali minta Tuhan menolong kita dengan cara kita sendiri, padahal Tuhan punya rencana, punya cara-cara yang jauh lebih luar biasa daripada cara kita sendiri. Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saya mau beritahu saudaraku, pesan Tuhan yang pertama ketika dia terangkat ke surga, Tuhan mengatakan, engkau melihat caranya Tuhan sendiri bekerja dengan caranya. Bukan dengan caramu Tuhan selesaikan masalahmu. Mungkin saat ini engkau hadapi masalah dalam keluarga, engkau hadapi masalah dalam pekerjaan, engkau hadapi masalah dalam tantangan, dalam sakit penyakit, dalam hal apapun engkau hadapi tantangan yang rasa-rasanya membuat kita begitu khawatir. Seperti Ayub katakan, yang kutakutkan itu yang mendatangi aku, yang kucemaskan itu justru yang menghampiri aku. Semestinya kita harus berkata, Tuhan, di masa corona seperti ini pun engkau hadir di tempat ini Tuhan. Di masa kesulitan seperti ini pun engkau hadir Tuhan. Engkau tidak dibatasi dengan kesulitan-kesulitan, engkau tidak dibatasi dengan tantangan, engkau tidak dibatasi dengan pencobaan. Kenapa? Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah itu adalah Tuhan yang ada di atas gunung, tapi juga Tuhan yang ada di lembah. Tuhan yang ada di masa kita mengalami berkat, tapi juga Tuhan yang ada waktu kita mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Mari kita yakini janji Tuhan. Kita yakini Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada masanya. Ada waktunya badai, ada waktunya kesulitan, ada waktunya tantangan. Satu hal yang kita tahu, semua itu akan berakhir di tangan orang-orang yang tidak pernah menyerah di dalam tangannya Tuhan. Terus maju, jangan pernah menyerah menghadapi tantangan. Terus maju, jangan pernah menyerah menghadapi kesulitan. Terus maju, jangan pernah nyerah menghadapi persoalan-persoalan apapun. Kalau kita tetap bertahan, kita stay, kita berdiri di dalam firman Tuhan, kita berpegang pada firman Tuhan, yakinlah suatu saat kita akan mengalami kemenangan. Yang kedua, kita akan melihat apa janji Tuhan pada waktu dia naik ke surga. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan demikian, firman Tuhan katakan ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji Tuhan yang kedua ketika dia naik ke surga, dia akan memberikan kita kuasa. Kenapa kita perlu punya kuasa? Karena dengan kuasa itu kita dapat mengalahkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tantangan-tantangan yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi, penyakit yang kita hadapi, dengan kuasa dari Tuhan, kita sanggup mengatasi masalah. Suatu saat Tuhan pernah izinkan keluarga kami, sekitar kurang lebih setahun yang lalu, itu Tuhan izinkan istri saya mengalami peradangan lutut. Itu sekali berobat bagi kami cukup besar. Bisa beli obat bisa sampai 500.000 sekali berobat ke dokter, itu bisa menelan 1 juta rupiah. Saya pikir secara manusia duit dari mana? Tapi Tuhan itu luar biasa. Waktu kami mengalami kesulitan seperti itu, ada satu anak Tuhan yang kami kenal ketemu di Bukit Doa, hanya ketemu selama setengah jam dengan saya secara pribadi. Waktu itu dia minta nomor WA saya. Pak Pendeta, saya minta nomor WA-nya. Dia sering berkomunikasi dengan kami. Singkat kata, ketika kami komunikasi, kemudian dia ngajak saya lagi pergi ke Bukit Doa. Saya katakan, Pak, maaf saya tidak bisa, Pak, karena saya selama ini merawat istri saya pergi ke rumah sakit. Loh, sakit apa Pak Pendeta? Sakit seperti ini. Dia bilang, bawa aja Pak ke satu dokter di daerah Karangmenjangan, satu dokter yang cukup terkenal, dokter yang merawat sendi lutut pemain sepak bola Persebaya. Jadi biayanya cukup mahal. Tapi saudara luar biasa, anak Tuhan yang saya kenal hanya setengah jam di Bukit Doa, setiap bulan dia transfer uang sama kami. Sampai kapan? Sampai istri saya disembuhkan Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Filipi 4:13 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan, kemurahan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi janji Tuhan yang kedua waktu Tuhan terangkat ke surga,
Dia berkata, aku beri kamu kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk mengalahkan sakit penyakit. Kuasa untuk mengalahkan persoalan-persoalan dalam kehidupanmu. Kuasa untuk mengalahkan penderitaan-penderitaan dalam hidupmu. Kalau engkau dan saya diberi kuasa oleh Tuhan, kita sanggup mengalahkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sebagaimana Nabi Elisa, dia diberi kuasa 2 kali urapan dari urapan Elia. Dikatakan dia melakukan banyak mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Elia. Dia kerjakan 2 kali lipat lebih hebat dari Elia. Dan saya percaya janji ini digenapi di akhir zaman. Saudara, Alkitab katakan pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua anakmu, ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Artinya Tuhan berkata, kalau Yesus terangkat ke surga, Dia akan berikan kita kuasa. Saudara, di masa corona seperti ini, di masa pandemi corona seperti ini, di mana ada banyak orang takut, banyak orang hopeless, banyak orang cemas, banyak orang bimbang, banyak orang khawatir. Tapi saya berkata sama saudara, jangan takut, kuasa Allah ada pada kita. Kuasa Tuhan ada pada kita. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk mengalahkan si jahat. Kuasa untuk mengalahkan kecemasan. Kuasa untuk mengalahkan kebimbangan. Mari saudaraku yakin, Yesus naik ke surga, tapi Dia juga berikan kuasa buat kita. Kuasa untuk mengalahkan perkara-perkara yang buruk. Kuasa untuk mengalahkan sakit penyakit. Rasul Paulus berkata dalam surat Roma pasal 8, coba kita buka firman Tuhan di surat Roma pasal yang ke-8. Alkitab berkata kepada kita, ayat yang ke-35, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab berkata kita ini apa? Lebih dari pemenang. Artinya saudaraku, masalah saudara dan saya itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu Dia ada di atas kayu salib, Dia berkata, sudah genap. Dalam ejaan lain katakan tete lestai, sudah sempurna. Masalahmu nak sudah kuselesaikan waktu aku ada di atas kayu salib. Sakit penyakitmu sudah aku selesaikan waktu aku ada di atas kayu salib. Penderitaanmu sudah aku selesaikan waktu aku ada di atas kayu salib. Rasul Paulus katakan, siapa yang sanggup memisahkan kami dari kasih Kristus? Penindasankah? Kekurangankah? Ketelanjangankah? Bahaya atau pedang? Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Virus corona tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Pandemi-pandemi apapun, virus-virus apapun, ingat saudara, kasih Kristus tetap abadi. Mungkin selama ini kita tidak beribadah secara langsung di gereja, kita tidak beribadah secara langsung dengan di gedung pertemuan, di gedung ibadah, tidak ketemu dengan Bapak Pendeta atau hamba-hamba Tuhan secara langsung. Tapi saudara yakinlah, Kristus Yesus tetap menyertai kita. Kristus Yesus tidak meninggalkan kita dalam zaman yang sulit ini, dalam zaman yang banyak tantangan seperti ini. Rasul Paulus katakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, yang kedua tadi saya katakan kita perlu punya kuasa. Mari saudaraku pergunakan kuasa itu. Pergunakan kuasa itu. Alkitab katakan kuasa itu tidak jauh. Kuasa itu hanya ada di mulut dan ada di hati. Coba kita buka saudara dalam kitab Bilangan. Firman Tuhan katakan kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-28.
Bilangan pasal yang ke-14 ayat 28, Alkitab berkata demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Alkitab katakan, seperti yang kamu katakan akan aku kerjakan. Sekarang yang kita katakan apa, saudara, dalam masa corona? Kita berkata, aduh Pak Pendeta, tidak ada berkat, tidak ada rezeki, tidak ada pertolongan, tidak ada kesembuhan. Tuhan katakan, seperti yang kamu ucapkan, itu yang kukerjakan. Beranikah kita berkata, corona boleh datang, tapi saya percaya kesehatan Tuhan tetap menyertai saya. Corona boleh datang, tapi saya percaya berkat-berkat Tuhan tetap menyertai saya. Yang penting apa, saudara? Belajar dengar apa yang dimau Tuhan, belajar dengar apa yang diperkatakan Tuhan. Tuhan katakan, seperti yang kamu katakan, itu yang kukerjakan. Kalau kita berkata kalah, Tuhan katakan, itu yang kamu alami. Kalau kita berkata sakit, Tuhan katakan, itu yang kamu terima. Kalau kita berkata tidak mungkin, itu juga yang kita terima. Tapi kalau kita berkata bersama Tuhan, sekalipun sekarang masa corona, Tuhan pelihara hidupku. Sekalipun sekarang masa pandemi, masa kesulitan-kesulitan ekonomi boleh deadlock atau macam sebagainya, kesulitan boleh ada dalam kehidupan kita, tapi kita percaya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yakin di tempat yang semakin sulit seperti ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau, dan sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Dia tidak biarkan kita, dia tahu kesulitan kita, dia tahu kesusahan kita, dan Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak biarkan kamu. Ada banyak orang Kristen yang putus asa pada saat ini. Ada banyak anak Tuhan yang putus asa, dan tidak sedikit mereka merasa frustasi, dan yang lebih parah lagi, ketakutan dengar berita seperti ini. Saudaraku, sebetulnya yang berat ini bukan coronanya, tapi spirit yang ada di sini. Media massa yang begitu gencar memberitakan itu juga membuat ciut nyali kita, membuat ketakutan kita. Tapi kalau kita yakin Tuhan beri kita kuasa. Ayat yang terakhir, katakan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Coba kita buka Yohanes pasal yang ke-1, dalam ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Alkitab katakan apa? Semua orang yang menerima Yesus Kristus diberi kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saudaraku, lewat firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak setiap kita melihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, apa maksud Yesus naik ke surga? Yang pertama, Tuhan katakan dia punya waktu yang tepat untuk menolong hidup kita. Dia punya cara yang tepat untuk memberkati kita. Dia punya tempat yang tepat untuk menyembuhkan kita. Yang kedua, Tuhan katakan maksud Yesus naik ke surga, dia hendak beri kita kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kuasa untuk menerima mujizat Tuhan. Kuasa untuk menerima pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan pada saat ini, saya percaya ini tidak kebetulan. Saya percaya ini saatnya Tuhan hendak menolong kita. Ini saatnya Tuhan hendak menyembuhkan kita. Katakan, Tuhan, aku percaya anak-anakku diberkati Tuhan dalam masa yang sulit ini. Tuhan, aku percaya usahaku diberkati Tuhan dalam masa yang sulit ini. Tuhan, aku percaya kesehatanku dipelihara Tuhan dalam masa yang sulit ini. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berkata, aku yang memberikan kamu kuasa. Jangan pernah takut dengan tantangan apapun. Jangan pernah takut dengan kesulitan apapun. Yakini satu hal, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Yakini satu hal, Tuhan Yesus senantiasa tidak meninggalkan kita. Percaya saudaraku, sehabis badai yang dahsyat, setelah itu timbul pelangi yang indah. Sehabis kesulitan-kesulitan yang besar, percayalah setelah itu timbul berkat-berkat yang besar menanti kita. Yang paling penting saudaraku, Ibrani katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita,
seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Justru kita harus beribadah, tetap kuat dalam Tuhan, tetap percaya dengan Tuhan. Haleluya. Bersama Tuhan kita pasti menang. Saya percaya jemaat yang mendengar saat ini diberkati Tuhan, hidupmu sukses karena Tuhan tidak meninggalkan engkau. Anak-anakmu, keluargamu diberkati Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, pada saat ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Engkau berkata, waktu Yesus terangkat ke surga, Engkau berkata Engkau memberi waktu yang tepat untuk menolong kami. Engkau juga berkata Engkau memberi kuasa kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati umat-Mu dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini Tuhan. Berikan hati kami tetap kuat, tetap teguh, tetap setia bersama Tuhan. Berkati setiap kami percaya jeripayah kami, pelayanan kami tidak sia-sia dalam Tuhan. Bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemimpin negara kami Tuhan beri hikmat untuk mengatasi masalah-masalah ini. Kami doakan atmosfer wilayah Indonesia khususnya maupun daerah kami Tuhan. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus disterilkan oleh Tuhan. Hidup kami diproteksi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Kita boleh mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita udah menyelesaikan sepanjang ibadah online. Ya, kita udah dengar firman Tuhan dengan pujian penyembahan dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, puji Tuhan. Satu harapan yang luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Bukan hanya bangkit, tapi dia naik ke surga. Dan sebelum dia naik ke surga, dia janji dia akan datang kembali untuk saudara dan saya. Amin. Oke, saatnya kita bersemangat walaupun di tengah-tengah kondisi keadaan yang semakin sulit, ya, semakin tidak menentu, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia janji dia akan datang kembali katanya, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Hallelujah. Oh, I worship Your holy name. Berkat-Mu atas bangsa kami, negeri kami, kota kami, lingkungan gereja di mana kami berjemaat, lingkungan rumah di mana kami tinggal. Dan kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa, memelihara bangsa kami, negeri kami, kota kami, lingkungan rumah, lingkungan gereja, dan dimanapun kami ada, Kau selalu bersama dengan kami dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang boleh kami rayakan hari ini di tengah-tengah kondisi bangsa kami yang seperti ini. Ada harapan, ada pengharapan yang begitu luar biasa yang sudah kami nikmati. Salah satunya adalah Roh Kudus sudah diberikan untuk kami. Yang kedua yang belum tergenapi, belum terrealisasi, kami tetap menunggu dengan tekun, dengan setia, dengan sabar, dengan tabah sambil menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkati semua jemaat-Mu Anugerah Efrata. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang hari-hari ini membutuhkan peluang-peluang usaha, peluang-peluang kerja,
Tuhan, Kau buka jalan-jalan yang tertutup, Kau buka jalan dalam nama Yesus. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan buka hatimu. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan sampai selama-lamanya, dalam berkat Tuhan Yesus. Mari yang percaya diberkati bersama saya katakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Sampai jumpa hari Minggu dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Amin.